Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan decision support system. Apa itu decision support system? Decision berarti keputusan, support adalah dukungan, dan sistem adalah sistem. Dapat disimpulkan, sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis dan kegiatan pengambilan keputusan organisasi ataupun perusahaan. Apa itu pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan atau yang dikenal dengan DSS adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi atau bisnis. Memahami sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan mengumpulkan dan menganalisis data maintenance-nya untuk menghasilkan laporan informasi yang komprehensif. Dengan cara ini, sebagian aplikasi informasi DSS berbeda dari aplikasi operasi biasa yang fungsinya hanya mengumpulkan data. DSS dapat dikomputerisasi sepenuhnya atau dukung manusia dalam beberapa kasus, mungkin menggabungkan keduanya. Sistem ideal menganalisis informasi yang benar-benar membuat keputusan untuk pengguna. Paling tidak mereka memungkinkan pengguna manusia untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Menurut akademisi, DSS adalah sebagai alat untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Penggunaan DSS melihat DSS sebagai alat untuk memfasilitasi proses organisasi. Beberapa penulis telah memperluas definisi DSS untuk memasukkan sistem apapun yang mungkin mendukung pengambilan keputusan, dan beberapa DSS menyertakan komponen perangkat lunak. Menurut Parague 1980, DSS cenderung tunjuk pada masalah yang kurang terstruktur dengan baik dan kurang spesifik yang biasanya dihadapi oleh manajer dan tingkat atas. DSS merupakan menggabungkan penggunaan model yang teknik analitik dengan akses data tradisional dan fungsi pengambilan. DSS secara khusus berfokus pada fitur yang membuatnya mudah digunakan orang yang tidak mahir komputer dan model interaktif. Terakhir, DSS menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan dan berdekatan pengambilan keputusan penggunaan. Karakteristik Decision Support System. Yang pertama adalah interaktif. DSS memiliki user interface yang komunikan dengan pemakaian dapat melakukan akses secara cepat ke data dan peroleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah fleksibel. DSS memiliki kemampuan menampung sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk menerima, mengolah, dan berinya. Yang ketiga adalah data kualitas, memiliki kemampuan menerima data kualitas yang sifatnya subjektif dan pemakaian sebagai data masuk untuk pengolahan data. Kemudian prosedur pakar, mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal dan berupa prosedur kepakaran seorang atau kelompok. Tahapan DSS. Yang pertama, intelijensi, mencari kondisi yang akan digunakan untuk memanggil dan meminta sebuah keputusan. Yang kedua adalah desain, mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang memungkinkan dari solusi. Kemudian, choice, memilih tindakan antara dua tahapan. Dan yang terakhir adalah implementasi, memakai tindakan dipilih dalam tindakan situasi pengambilan keputusan. Riset dalam administrasi publik, Decision Support System untuk pelayanan gangguan listrik pelanggan. Pelayanan teknis merupakan bentuk dari PLN, menjaga mutu pelayanan penanganan gangguan listrik. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh PLN, mulai dari jumlah pengaduan dan keluhan yang semakin bertambah dengan meningkatnya jumlah pelanggan pengguna PLN. Bentuk layanan PLN Rayon Nganuk terhadap pelanggan adalah pelayanan penanganan gangguan listrik 24 jam yang telah terintegrasi. Setiap pengaduan dan keluhan PLN tidak bisa langsung ditampung untuk menentukan jenis gangguan sebelum kemudian dilakukan proses penanganan. Untuk itu dibutuhkan solusi. Sistem ini dikembangkan untuk membantu manajer mengetahui secara cepat kondisi pelayanan teknik yang terjadi. Kondisi tertentu, manajer bisa mengambil keputusan. Gangguan pelanggan didapatkan dari PLN Rayon Nganuk. Bagian awal aplikasi di halaman Home terdapat 7 menu, yaitu Home, Profil, lapor gangguan, polling, artikel, dan berita. Pada Home, pelanggan PLN Rayon Nganuk dapat mengetahui informasi
Pengujian aplikasi di Super Sistem Pelayanan Gangguan penggunaan terdiri dari pengujian verifikasi dan pengujian port type. Penggunaan port type ini bertujuan mengetahui apakah port type dibentuk telah berjalan sesuai rancangan. Aplikasi di Super Sistem untuk pelayanan gangguan di pelayanan gangguan dibangun dan digunakan menggunakan program berbasis web dan PHP. Database menggunakan MySQL. Di sisa Super System dapat mampu menganalisis gangguan pada pelanggan. Hal tersebut ditampilkan hasil laporan perkembangan pelayanan gangguan listrik. Dengan proses ini, time dan waktu pemulihan dapat ditingkatkan menjadi 72%. Yang awalnya semula 45 menit dimaksimalkan menjadi 40 menit terhitung dari pelanggan melaporkan sampai petugas tiba. Waktu penanganan digunakan 90 menit bisa dimaksimalkan menjadi 70 menit terhitung mulai petugas sampai di lokasi hingga penanganan gangguan selesai.